Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa ya. Oke, untuk ramalan 2024 akan saya modifikasi lagi untuk Capricorn. Yang kemarin mungkin hanya satu pile ya. Ini saya buat untuk 3 pile. Mungkin kalian yang saya yakin tidak semua Capricorn resonate ya. Sini saya buat pick a card reading ya. 1, 2, dan 3. Pile 1, pile 2, pile 3. Mungkin yang tidak relate dengan kemarin gitu ya. Itu kan cuma satu pile. Jadi saya buat beberapa pile biar lebih resonate lagi. Selamat tahun baru ya. Semoga dan juga selamat Natal, hari Natal ya yang merayakan ya untuk umat Kristen. Semoga di bulan Desember ini kalian bisa bergembira, dan di tahun 2024 juga ditambah lagi kegembiraan, juga keberuntungan kalian, diberikan kesuksesan dan diberikan hati yang kuat ya untuk menghadapi hidup kalian. Juga saya, amin. Oke, pile 1 untuk Capricorn ya. Kita baca dulu pile 1, general readingnya. Akan saya shuffle dulu. Di sini ada Ten of Winter, atau di sini biasanya adalah Ten of Pentacles ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada The Lovers untuk Capricorn, Ace of Spring, ada Ten of Spring, Eight of Summer. Tahun 2024 untuk Capricorn ya. Di sini ada Alchemy. Kenapa di sini ada Alchemy ya, ahli kimia? Kita lihat. Maksudnya begini. Procrastination, penundaan. Di tahun 2024 untuk Capricorn yang pile 1 bisa dibilang dia harus masih kayak mencari-cari hidupnya. Di sini ada alchemy ya, mencari-cari hidupnya, mencari-cari mungkin apa yang pas untuk hidupnya. Mungkin ibarat kata dia masih kayak sosok yang pile 1 ini adalah sosok yang masih pencarian, mencari jati diri dia, mencari kesuksesan dia, mencari sesuatu yang mungkin yang baik untuk dia. Mungkin pencarian cinta juga ya. Di sini ada Ten of Winter. Tapi kalau ada Ten of Winter di sini adalah mungkin ada sesuatu hal yang sebenarnya bisa dibilang the end of an addiction or codependency. Jadi ada weight lift off your shoulder. Jadi bebannya agak berat ya di sini. Ten of Winter di sini lebih bisa dibilang bahwa kamu lagi kayak mengalami kondisi yang memiliki pikulan tanggung jawab yang sangat besar. Capricorn yang pile 1 ini tanggung jawabnya sangat besar ya. Dan bisa dibilang dia adalah sosok tulang punggung, atau memang ada banyak sekali masalah yang harus diselesaikan di tahun 2024 ya, yang masalahnya masih running dan beban-beban itu masih sangat berat, dan dia harus bisa berani untuk melalui itu. Di tahun 2024 banyak sekali yang harus kamu tunda, keinginan-keinginan kamu ya, keinginan-keinginan kamu yang mungkin pengen trip ke luar negeri, atau trip kemana, atau untuk beli mobil atau beli apapun, kayaknya ditunda dulu deh. Jadi sepertinya ini Capricorn yang pile 1 ini harus kayak bisa menghemat ya, harus bisa kayak juga menahan keinginan-keinginan dia dulu. Tahun 2024 banyak masih harus menahan diri untuk kepentingan diri dulu. Jadi maksudnya untuk kepentingan yang banyak uang. Misalnya seperti trip ke luar negeri atau ini, kayaknya mungkin harus ditahan dulu. Di sini ada Eight of Summer. Tekanan kamu memang begitu luar biasa, tekanan kamu begitu hebat ya, Eight of Summer. Cuman saat ini kamu sudah waktunya untuk bisa move on gitu ya. Mungkin yang move on ini bisa dibilang move on dari apapun. Dari mungkin rasa tidak percaya diri, move on dari keterpurukan, dari mungkin cinta yang kamu belum bisa move on untuk meninggalkan hidup kamu yang kelam atau hidup kamu yang susah di tahun 2023. Capricorn pile 1 harus siap-siap untuk merubah cara berpikir dia, melawan hati dia ya. Paling sulit itu memang melawan diri kita pada saat kita mendapati tekanan-tekanan yang begitu hebat. Di setiap hari pressure kita tuh memang luar biasa. Untuk bisa melawan diri itu memang tidak mudah.
Ayo semangat, ayo kuat, kamu bisa. Dan itu mungkin harus dilatih, harus kamu ucapkan setiap hari untuk dirimu sendiri. Memang tidak mudah ya. Di tahun 2024 kalau dari energi, Capricorn yang pada satu ini memang energinya semakin berat. Bebannya semakin berat ya. Beban tanggung jawab itu semakin berat. Bukan berarti berat ini kamu tidak mendapat kemudahan, tidak. Karena di sini ada Ten of Spring. Ada Ace of Spring. Jadi being weighed down by too many responsibilities ya, all work and no play. Dan di sini ada Ace of Spring. It's time to take action. Be fearless. Jadi jangan takut. Tahun 2020 kamu harus tetap bangkit. Kamu harus melakukan sesuatu untuk hidup kamu. Kamu namanya orang berperang itu tetap harus berperang. Kalau kamu menyerah di tengah-tengah jalan juga nggak akan menang. Lebih baik kamu harus terus berjalan ya. Jadi harus melawan hidup kamu, memperjuangkan hidup kamu itu terus. Di sini sebenarnya semua orang, baik semua zodiak, saya yakin bahwa semuanya lagi berperang untuk hidupnya, lagi melawan dirinya untuk bisa bertahan, bisa saling dengan konten ini mungkin saya bisa saling menguatkan kalian. Sama-sama kita mendapat tekanan hidup ya, sama-sama kita menghadapi ujian, dan sama-sama kita memiliki banyak tanggung jawab. Makanya yang bisa kita lakukan adalah saling menguatkan. Kamu harus kuat, kamu bisa. Karena sebenarnya apa? Semua berangkat dari diri kamu sendiri. Kesuksesan itu berangkat dari diri kamu sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Jangan menunggu orang itu menolong kamu. Tapi rubahlah sesuatu hal yang mungkin mesti kamu rubah di dalam diri kamu. Jadi jangan menunggu pertolongan dari orang lain, tapi tolonglah diri kamu. Yang bisa menolong diri kamu adalah hanya diri kamu sendiri. Ya, The Lovers. Di sini ada The Lovers. Sepertinya ada sesuatu yang bikin kamu happy di tahun 2024 ya. Mungkin yang jomblo akan bertemu dengan sosok seseorang bikin dia happy, bikin dia jatuh cinta, bikin dia seneng. Di tahun 2024 bisa jadi dia menemukan situasi yang sangat menyenangkan di tengah-tengah beratnya hidup ya. Jadi tadi general reading bahwa kamu harus berani melawan diri kamu. Kamu harus berani melawan sesuatu yang buruk di dalam diri kamu. Yang mungkin yang malas ibadah harus dilawan. Yang suka males-malesan harus dilawan juga. Karena sesuatu yang buruk itu juga akan merugikan diri kamu sendiri kalau misalnya kamu biarkan. Makanya setiap hari, setiap detik saya selalu bilang kepada kalian bahwa kita tuh sama-sama melawan diri kita masing-masing. Untuk bisa menjadi seseorang yang bisa berjalan untuk menuju tempat yang kita inginkan. Kita nggak boleh stuck di sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Yang mungkin ibadahnya biasanya malas, nggak rajin. Ayo mulai dirajinkan. Itu adalah menaikkan energi positif kamu. Pada saat ibadah kamu baik, semuanya akan membaik. Karena berawal dari diri kamu. Oke, bagaimana untuk karir ya? Kita lihat. Karir untuk Capricorn Pile 1. Ada The World. Kayaknya di sini ada Nine of Cups dan ada Eight of Cups. Di tahun 2024, karir Capricorn bisa dibilang dia menemukan situasi, mungkin atau sudah menemukan di bulan Desember ini, di tahun 2023 menemukan pekerjaannya yang cocok untuk dia, usaha yang cocok untuk dia, dan di tahun 2024 dia sudah mulai mengenal, bisa kayak menjadi soulmate pekerjaannya, bahwa ini yang ternyata cocok untuk aku gitu ya. Di tahun 2024 kamu found your worth, kamu menemukan hidup kamu, menemukan dunia kamu, dunia yang mungkin sejatinya kamu cari-cari selama ini. Dunia yang mungkin selama ini mungkin Capricorn yang pertama ini, yang file 1 ini memang banyak perjuangan juga ya. Dia harus meninggalkan banyak hal di sini, meninggalkan sesuatu yang sebelumnya mungkin dia punya pekerjaan yang baik sebenarnya, tetapi demi masa depan yang baik pula dia harus meninggalkan tempat kerja ini. Mungkin ada sesuatu yang bikin kamu gak cocok di tempat kerja kamu, ada sesuatu yang mungkin tidak dealing dengan hati kamu ya. Jadi untuk urusan kerjaan kayaknya tidak begitu mengkhawatirkan ya, karena kayaknya yang Capricorn Pile 1 ini menemukan sesuatu yang baik
untuk pekerjaannya, menemukan sesuatu yang dia cari-cari, dan di pekerjaannya mulai bagus nih, energi positifnya mulai ada kenaikan. Walaupun di sini saya merasakan energi kamu juga masih berat. Maksudnya karena mungkin itu tadi ya, kamu masih awal, masih pemula. Masih kamu harus banyak sekali yang harus dipelajari dan banyak sekali yang harus masih diperbaiki. Jadi belum bisa leha-leha atau santai-santai, masih berjuang dan berjuang, mengenal pekerjaan kamu, mengerti pekerjaan kamu, dan mungkin berusaha untuk tahu seluk-beluk pekerjaan kamu juga tidak mudah. Perlu struggling yang luar biasa. Tapi kalau ada 9 piala di sini berarti kamu happy. Pekerjaan kamu itu bisa berhasil membahagiakan keluarga kamu, ya. Bisa menjadi pelipur lara, tidak seperti tahun 2023. Di tahun 2024 energi kamu naik untuk karir. Walaupun ya itu tadi seperti saya bilang bahwa perjuangannya masih luar biasa. Oke, keuangan Capricorn pada 1. Ada the dead. Keuangannya ada transformation, ada perubahan. Mungkin pasca terjadi sesuatu pada Capricorn pada 1 ini mengalami ujian sangat berat, ya, mengalami kondisi keuangan tuh buntu. Coba di sini ada the Hierophant. Dia kayak bisa dibilang ada kayak transformasi pada dirinya. Dia berusaha memperbaiki dirinya, berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik, berusaha untuk menerima hidup dia walaupun mungkin tidak mudah, berusaha menjadi sosok yang sebenarnya tidak menyalahkan orang lain. Pada saat terjadi sesuatu pada dirinya itu dia lebih banyak introspeksi pada dirinya. Ya, di sini ada the Death, the Hierophant, dan ada Ten of Cups. Untuk urusan keuangan, saya bilang ada transformasi. Keuangan kamu membaik. Ada sesuatu yang membaik di dalam keuangan kamu. Walaupun ujian kamu masih lumayan berat, ya. Ingat bahwa tidak ada orang tidak mendapat ujian, ya sahabat. Jadi kenapa saya bilang ujian masih berat, saya tidak ngasih mungkin sesuatu yang mungkin kamu bahagia terus nggak ada ujiannya, it's impossible. Ya, kita hidup dengan realistis, hidup dengan kenyataan, ya. Kita harus benar-benar di sini juga berani menerima kenyataan itu. Di sini kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup itu akan berjuang terus. Di sini di channel saya mungkin kita saling support satu sama lain, ya, agar kamu, saya bisa saling memberikan energi positif, ya, untuk saling menyemangati bahwa hidup itu memang tidak mudah. Hidup itu tidak mudah, ya. Untuk apalagi untuk mencari uang juga tidak mudah, ya, mencari duit tidak mudah. Apalagi mungkin duit yang halal, ya. Duit yang benar itu juga harus struggle-nya luar biasa, tapi lebih sulit, tapi lebih mendamaikan loh uang halal itu, ya. Di sini, ya, di sini ada Ten of Cups. Kamu bisa membahagiakan keluarga kamu kok. Kayaknya keuangan kamu membaik. Yang mungkin di tahun 23 kamu tidak begitu membahagiakan keluarga kamu, di tahun 2024 ternyata kamu bisa membahagiakan keluarga kamu dengan rezeki-rezeki yang ada. Kita lihat di sini, ya, ada Four of Wands nih, ya. Urusan untuk keuangan itu sebenarnya banyak aja ada aja rezeki. Jadi mungkin ujian itu berat. Masih berat, kamu masih mengalami masalah finansial yang luar biasa, tetapi di sini ada aja jalannya. Four of Wands berhubungan dengan finansial, celebrating, ya. Jadi benar-benar kayak ada kayak perayaan, ibarat kata tuh rezeki kamu bagus, nggak seperti yang mungkin kamu takutkan. Energinya tuh lebih bagus, ya. Cuman memang itu tadi beban tanggung jawab kamu tuh tambah, ya. Rezeki kamu membaik di sini. Oke, untuk bagaimanakah pesan semesta? Kita lihat ya pesan semesta untuk Capricorn PL1. King of Winter, knowledgeable, experience, fair-minded, unemotional. Jadi kalau di sini ada unemotional, kamu nggak boleh emosional dalam melihat hidup kamu di tahun 2024. Kenapa hidupku begini banget, ya? Yang lainnya enak, kenapa mereka tuh enak, kenapa hidupku selalu begini, kenapa aku punya keluarga seperti ini, kenapa? Tidak boleh emosional. Kamu tahu yang kamu lihat di dunia ini hanya fata morgana, kamu tidak tahu di dalamnya. Setiap orang memiliki ujian masing-masing. Yang kelihatannya enak belum tentu enak seperti yang terlihat, yang kelihatannya tersenyum tidak seperti apa yang terlihat. Semua saling memuatkan dirinya untuk bertampak baik-baik saja. Bahkan bukan hanya kamu saja sebenarnya, banyak orang di dunia ini berusaha berjuang untuk tetap baik-baik saja. Dan di sini ada knowledgeable, jadi kamu harus banyak belajar, banyak belajar
How teachable are you? Relate ya. Dengan saya bilang knowledge, saya bilang kamu harus banyak belajar. Di sini ada how teachable are you? Saat ini Tuhan lagi mengajarkan sesuatu pada kamu. Sesuatu yang memang tidak mudah, tetapi berarti hasilnya juga penuh dengan luar biasa. Sesuatu yang sulit itu pasti hasilnya luar biasa. Sesuatu yang tidak mudah hasilnya juga benar-benar bikin kamu bisa mendapatkan juga banyak yang berkah. Berkahnya apa? Hikmahnya juga apa? Kamu semakin dewasa, kamu semakin kuat ya. Semakin kamu diuji dalam kesulitan, berarti kamu dikuatkan sama Tuhan. Seperti saya mengajarkan pada diri saya, seperti saya bilang bahwa setiap kamu dihadapkan dengan kesulitan, berarti di sini Tuhan menguatkan kamu. Tahun 2024 bukanlah tahun yang mungkin kamu harus leha-leha atau mungkin hanya untuk senang-senang, tapi tahun 2024 adalah tahun dimana banyak sekali hal yang harus kamu lakukan. 2024 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8. Kalau secara angel number, angka 8 adalah angka dimana banyak sekali orang akan menemukan pencapaian. Di sini untuk angka 1, 8 dan 1 berarti 9. Kayaknya file 1 dan ini di tahun 2024 adalah tahun dimana untuk file 1 ini juga pencapaian secara spiritual, pencapaian tentang bagaimana dia memahami jati dirinya, memahami hidupnya lebih lagi daripada sebelumnya. Dia semakin dewasa lagi, sudah naik tingkat lagi. Ternyata hidup tidak seperti ini. Ternyata banyak orang juga yang berjuang seperti diriku. Tidak hanya diriku saja yang paling menderita di dunia ini, tetapi banyak juga orang yang berusaha untuk bertahan, bahkan mungkin jutaan orang. Disitulah yang mungkin harus diketahui, makanya nggak boleh emosional di sini. Kamu tidak boleh paling sedih. Masih banyak orang di bawah kamu ternyata yang mungkin bersedih. Jadi di sini banyak bersyukur. Experience, di sini ada experience ya. Banyak pengalaman yang mungkin akan dikasih kepada semesta untuk kamu, dan fair minded. Kamu harus jujur. Kamu harus sportif bahwa ternyata Tuhan sayang sama kamu. Ternyata Tuhan masih baik sama kamu. Jadi di sini get advice, kamu tuh harus kayak mencari banyak sekali hal-hal yang mungkin nasihat-nasihat ya, entah dari kejadian setiap hari, mungkin dari setiap hari kamu bertemu dengan seseorang, itu sebenarnya nasihat, advice dari semesta. Kejadian kamu lihat di jalan ada seseorang seperti ini, itu juga advice. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kayak ngasih ayat tuh di setiap hari kita untuk kita semakin menguatkan diri kita. Ya, tahun 2024 Capricorn file 1, kamu harus kuat, kamu harus semangat ya. Apapun yang terjadi, jangan terlalu berlebihan juga bersedihnya. Kamu harus pada saat terpuruk kamu harus cepat bangkit. Oke, asmara untuk yang single ya, tahun 2024 Capricorn file 1. Oke, di sini yang single ada the High Priestess. Oke, yang single di sini ada the High Priestess, ada Ace of Wands. Trusting your intuition. Jadi yang single kayaknya memanfaatkan peluang yang ada ya. Kamu kayaknya yang single kayaknya belum fokus untuk mencari pacar. Dia masih kayak menaikkan mungkin karir dia, menaikkan biar income dia bagus. Dia masih menaikkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupannya intinya. Dan di sini tahun 2024 adalah peluang yang bagus ya bagi kamu yang single untuk lebih menaikkan potensi pada diri kamu. Jadi terus semangat. Di sini kalau misal kalau aku merasakan sih, kamu kayaknya kalau untuk berhubungan dengan orang lain kayaknya belum siap secara sumber daya kamu juga. Jadi kayaknya kamu harus kayak menaikkan sumber daya kamu dulu. Di sini pesannya adalah untuk file 1 yang single, kamu harus menaikkan sumber daya kamu dulu dan menaikkan di sini the High Priestess. Jadi careful reflection before taking action. Jadi memang harus hati-hati. Kalau mau mungkin menjalin asmara dengan seseorang, kamu mau harus hati-hati. Jadi harus kayak ada semuanya tuh harus direnungkan dulu. Dan kalau aku merasakan lebih baik kamu sendiri dulu, fokus pada masa depan kamu dulu, ya. Dan bagi yang berpacaran ada gentle, sensitive, kind. Jadi di sini ada Princess of Summer.
kayaknya memang kamu masih ada hubungan, kamu masih baru gitu ya, dan perlu masih banyak bersabar, banyak berjalan, dan kayak kamu tuh harus bisa kayak saling mengerti. Di sini kalau mengerti pacar kamu tuh juga tidak mudah, di sini perlu perjuangan. Capricorn yang punya pacar nih kayak bener-bener harus ya hubungan mereka juga masih sangat sensitif ya, masih kayak baru, jadi bener-bener pengalamannya masih, kalian tuh masih saling menyelami satu sama lain. Dan di tahun 2024 ini benar-benar kamu nggak boleh terlalu cemburuan juga terhadap pasangan kamu ya. Pasangan kamu tuh juga punya kehidupan, punya teman-teman, jadi kamu harus bijaksana, karena saling mengikat itu kalau kalian belum menikah tuh juga nggak akan bagus, karena kalian tuh masih sama-sama single dan belum terikat satu sama lain dengan pernikahan. Jadi harus menyadari itu, bahwa jangan sampai hubungan kalian menjadi hubungan yang toksik ya, tidak baik untuk kamu. Jadi kalau bisa jangan mengikat pasangan kamu terlalu berlebihan, nanti nggak akan baik untuk hubungan kamu di depannya, tidak akan nyaman dengan untuk pasangan kamu. Yang menikah di sini ada The Empress dan ada Knight of Swords ya. Jadi kalau yang menikah di sini hubungan mereka itu lagi berjuang di dalam kehidupan keluarganya, berjuang di dalam ekonomi dia, berjuang untuk saling mengerti. Tapi kalau saling mengerti, saya lihat sudah mulai bagus hubungannya dengan istrinya, dengan suaminya, mulai membaik ya. Walaupun dia strugglingnya masih luar biasa banget, perjuangannya, namanya hidup berumah tangga itu tidak mudah. Dan di sini kayaknya di Empress semuanya akan membaik. Banyak sekali yang tumbuh yang mungkin kemarin belum tumbuh. Mungkin cinta, kepercayaan yang kemarin belum tumbuh, akhirnya tumbuh di tahun 2024. Rizki yang mungkin gak begitu bagus, di tahun 2024 mulai membaik. Dan pemahaman, pengertian tentang hidup yang mungkin masih kurang banget di tahun kemarin, kalian masih sering bertengkar, di tahun ini kalian kayak sudah mulai banyak sekali yang terjadi, dan kalian lebih dewasa, tidak hanya pertengkaran yang bisa menyelesaikan masalah kalian bisa lebih sabar satu sama lain. Semoga di tahun 2024 yang menikah ini semakin ini ya, karena semakin saya melihat semakin erat, kalian semakin bagus. Cuman ya masih harus bisa berjuang ya. Tahun ini mungkin tahun dimana ujian kalian juga masih berat, tetapi semuanya sudah lebih baik dan meningkat. Oke, kesehatan untuk Capricorn PL1. Kesehatan untuk Capricorn PL1, kalau saya lihat kesehatannya masih kayak kalau kecapean bisa sakit sih. Karena memang ya beban hidup yang sangat berat, terkadang bisa membuat sakit itu karena pikiran kalian, karena kalian stres terlalu tinggi, terlalu sedih berlebihan, ini bisa membuat kalian sakit. Jadi intinya mungkin kalau di tahun 2024 Capricorn jangan sedih juga jangan terlalu berlebihan, marah juga jangan terlalu berlebihan, biar tidak memicu sakit ke kalian. Ya, karena di sini sesuatu yang berlebihan juga tidak akan baik, akan memicu sakit penyakit untuk kalian. Dan di sini apa ya, kalau aku lihat lagi kesehatannya lebih ke banyak angin, jadi harus banyak pakai jaket kalau keluar, harus mungkin benar-benar minum minuman air hangat ya. Mungkin tahun 2024 kalau sehat nggak apa-apa minum kopi, tapi paling pas nggak sehat jangan minum kopi, biar asam lambungnya nggak begitu naik ya, karena pada saat capek asam lambung kamu juga bisa naik. Kayaknya Capricorn ini banyak sekali yang kena asam lambung, juga tekanan rendah ya, juga kolesterolnya juga agak tinggi. Warna yang baik untuk PL1 saya merasakan ada warna soft-soft ya, warna coklat, warna krem, pokoknya warna yang soft-soft untuk kamu di tahun 2024. Jangan pakai warna yang gelap atau terlalu ngejreng, intinya itu. Pakai warna yang soft-soft, misalnya gelap, pakai yang soft kayak saya ini biar mengimbangi energinya ya. Oke, bulan yang baik ya, ada di bulan Maret, bulan Mei, bulan Oktober, September, Oktober bagus ya, dan bulan 11. Walaupun energi negatif yang saya rasakan untuk PL1 ini sangat tinggi, ujiannya masih berat, kerja keras masih berat, tapi jangan sampai tidak semangat ya. Semuanya sama dengan kalian, berjuang juga. Jadi di sini kalian harus bisa belajar untuk bisa menerima kenyataan hidup masing-masing ya, dan bisa kayak meyakini bahwa hidup kamu itu bisa berubah. Dan tanggal yang baik adalah tanggal, kalau salah di sini ada tanggal 3, tanggal 7, 17 dan 27. Sesuatu yang berhubungan dengan 7 sepertinya ya. Hari yang baik adalah hari Sabtu dan hari
hari Rabu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat PL1. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Shalom, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pile 2, Capricorn pile 2. Untuk tahun 2024, semoga pile 2 diberikan kemudahan, kesuksesan, dan juga diberikan pertolongan ya. Dan rezekinya diberikan berlimpah. Amin. Dan tahun 2024 general reading. Ada The High Priestess. Saya akan ambil 5 kartu. Seven of Winter. Ada Prince of Winter, Seven of Spring, King of Summer, King of Autumn. The bottom of the deck ada The Hermit. Oke, Capricorn pile 2. Kalau ada The Hermit selalu berhubungan dengan spiritual ya, spiritual growth. A commitment in your spiritual growth. Nah, di sini sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa penting sekali, dan di sini pesannya adalah di the bottom of the deck untuk Capricorn yang pile 2 adalah spiritual growth-nya, ibadah dia. Kenapa? Karena mungkin sangat penting sebenarnya. Sesuatu energi yang tidak terlihat, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah energi yang tidak terlihat. Tetapi energi ini memberikan kita kuat. Ya, tidak terlihat tetapi memberikan kita kekuatan. Kenapa kita selalu harus diingatkan dengan berdoa, tirakat, ya, atau melakukan situasi yang sesuatu yang mungkin berulang-ulang tapi rajin, rutinitas berhubungan dengan spiritual apa? Dinaikkan. Di sini diingatkan kamu untuk naik. Di kartu pertama juga The High Priestess, berhubungan dengan spiritual lagi. Jadi insight that come through meditation, careful reflection before taking action. Jadi di sini juga kamu juga harus hati-hati. Tahun 2024 mungkin Capricorn yang pile 2 ada rencana nih. Ada rencana untuk pekerjaannya atau ada rencana untuk hidupnya ya. General di sini ada rencana-rencana yang mungkin rencana bepergian, mungkin kemana. Dia harus hati-hati, harus dipikirkan dulu-dulu. Kenapa harus hati-hati? Kenapa di sini? Di sini ada Nine of Cups, berhubungan dengan keluarga. Di tahun 2024 mungkin ada situasi di mana yang kamu diingatkan itu untuk pertama mungkin di awal-awal bulan Capricorn 2024 ya, yang pile 2 harus hati-hati, harus mendengarkan instingnya, harus mendengarkan mungkin hati nuraninya untuk melakukan sesuatu. Dan di sini ada Seven of Spring ya. Dan don't back down from what you believe. Jadi memang harus berani. Makanya di pertama itu kalau kamu ingin ada rencana sesuatu hal ingin kamu lakukan, kamu harus berani. Cuman jangan melupakan itu tadi, hubungan kamu dengan Tuhan. Karena kamu butuh energi di luar kamu, di luar energi yang ada pada yang kamu ketahui. Oke. Let's say Capricorn yang pile 2 ini memiliki sumber daya yang sangat bagus. Dia pintar, dia lulusan S1, S2, S3 atau lulusan luar negeri yang mungkin lulusan yang keren banget ya. Let's say seperti itu Capricorn. Memiliki pengalaman yang experience yang luar biasa di pekerjaannya atau di dalam hidupnya. Tetapi terkadang kenapa ada sesuatu yang bikin kamu mengalami kesulitan di dalam kehidupan kamu? What's wrong gitu ya? Ada sesuatu hal kah yang kurang pada diriku? Padahal diriku sudah sangat-sangat perfecto gitu ya. Nah, mungkin harus digali lagi, ada sesuatu yang berhubungan dengan hati. Ada sesuatu yang berhubungan dengan di luar logika kita. Yaitu berhubungan dengan itu tadi, keimanan, ketakwaan, doa. Ada sesuatu yang menghendaki semua yang terjadi pada kamu itu adalah Tuhan. Ada sesuatu yang mengizinkan kenapa kamu jadi seperti ini juga karena Tuhan. Di sini kamu tidak boleh melupakan bahwa adanya kamu seperti ini karena Tuhan. Oke, poin pertama. Poin kedua di sini ada Seven of Spring, King of Summer. Kamu harus di tahun ini tahun dimana kamu tuh kayak bener-bener dinaikkan secara mentality kamu jadi orang yang mature, kamu orang yang mateng ya, dan ada sesuatu hal ternyata kamu tuh melangkah, ternyata kamu tidak salah, ada the better choice, there is a better choice, ada pilihan yang baik di dalam kehidupan kamu yang sudah kamu pilih. Dan mungkin pilihan yang kamu lakukan di tahun 2023 itu ternyata pilihan yang sangat bagus, sangat benar, dan membuat ibarat kata
Jadi membuat kamu kayak hidup kamu itu berubah sangat drastis. Mungkin ada sesuatu yang berubah pada diri kamu, seperti saya bilang, secara agama, secara doa kamu sudah mulai membaik. Jadi semuanya membaik. Di tahun 2024 banyak hal yang membaik pada kehidupan kamu. The Hermit tadi juga menandakan bahwa kamu sudah di jalan yang benar, di jalan yang sudah jika kamu sudah kayak menentukan pilihan dan pilihan itu sudah kamu tetapkan, itu adalah pilihan yang benar. Bisa jadi pilihan itu adalah pilihan yang ternyata membawa kamu ke tempat yang baik. Dan di sini ada Prince of Water. Dan saat ini yang kamu butuhkan adalah fokus. Di tahun 2024 yang kamu butuhkan adalah fokus dan tetap berbaik hati. Dan jangan lupa memberi gift, ya, jangan lupa bersedekah. A good person or company to work for, ya, everything going your way. Jadi semuanya akan berjalan seperti yang kamu inginkan. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan mudah, dan bisa dibilang bahwa di tahun 2024 ini tahun dimana kayak kamu tuh menjadi sesuatu yang memang kamu mimpikan, menjadi seseorang yang kamu bisa menunjukkan pada semua orang bahwa ini loh aku tuh orang yang sebenarnya berhasil, seseorang yang tidak seperti yang kamu kira, aku seseorang yang baik, aku seseorang yang sukses. Dan kayaknya sepertinya kamu bisa mewujudkan itu di tahun 2024 dengan banyak hal yang terjadi di sebelumnya. Aku merasakan energi kamu tuh membaik. Jadi mungkin tahun 2023 kamu belum menjadi sesuatu. Sedangkan di tahun 2024 kamu menjadi sesuatu. Energi positif kamu naik. Kamu naik banget ya. Di sini ada letting go. Tinggal bagaimana kamu mengikhlaskan hal-hal yang mungkin tidak baik yang terjadi pada kamu. Kamu mengikhlaskan, memaafkan. Ya mungkin tidak mudah ya, aku bilang memaafkan. Tetapi begini, pada saat kamu bisa memaafkan seseorang, berarti kamu bisa belajar untuk diri kamu. Memaafkan itu baiknya bukan hanya untuk orang lain itu, orang yang harus kamu maafkan, tidak, tapi untuk diri kamu. Ya, semua hal yang terjadi yang kamu lakukan itu sebenarnya kembali lagi untuk diri kamu. So, dengan memaafkan, mengerti mereka, berarti kamu mengerti hidup kamu mengerti diri kamu. Ya, di sini yang perlu dilakukan adalah memahami orang lain. Ternyata bukan hanya memahami orang lain, sejatinya adalah memahami hidup kamu, mengerti hidup kamu untuk bisa, itu tadi, kamu akhirnya menerima. Walaupun berat kamu bisa survive, walaupun berat kamu bisa fight, walaupun berat kamu bisa yakin, Tuhan sayang kok sama aku diberikan pemahaman seperti ini, kemudahan seperti ini. Orang lain belum tentu bisa mendapatkan seperti aku. Jadi ada rasa syukur di situ. Dan ada Nine of Cups, ya, dan di sini ada Nine of Wands. Jangan kamu fokus pada beban hidup kamu. Mungkin kamu orang tulang punggung atau banyak sekali tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jangan fokus di situ. Kenapa? Karena saatnya adalah kamu fokus. Kalau kamu dikasih beban segitu besar, berarti fokusnya adalah kamu ternyata bisa sukses segitu besar, ya. Jadi kayaknya rezeki kamu juga gede, makanya bebannya dikasih gede juga. Berarti Tuhan sangat percaya sama kamu. Oke, bagaimanakah untuk karir dari Capricorn yang pile 2? Di sini ada Five of Winter, Queen of Summer, ada the Empress. So the Empress, Queen of Summer, ya, di sini ada Five of Winter. Really, di sini something that's not worth the effort. Ada sesuatu yang mungkin gagal gitu ya. Pertama mungkin kamu mengalami kegagalan, bisa jadi yang Capricorn pile 2 ini pertama kamu mengalami kegagalan atau di situasi yang punya pekerjaan yang ternyata tidak begitu baik untuk kamu. Jadi tidak seperti keinginan kamu lah intinya. Tetapi di 2024 kayaknya kamu akan menemukan nih loving di sini. Ada sesuatu yang bikin kamu nyaman di tempat pekerjaan kamu. Dan harus ingat Capricorn pile 2. Jadi terus kamu harus mendengarkan hati kamu. Misalnya kamu suka usaha sendiri, ya sudah lakukan. Jangan sampai kamu goyah. Takutnya terkadang karena mungkin namanya orang itu struggling untuk usaha sendiri, berjuang sendiri, itu tidak sama dengan kamu ikut orang memang. Tetapi pada saat kamu bisa sukses, kamu hasilnya juga luar biasa. Tidak seperti seorang karyawan. Tapi kalau misalnya kamu seorang entrepreneur, di sini memang kamu harus kayak siap untuk bisa menikmati semuanya, ya. Dan hati-hati gitu ya. Dan hati-hati, kamu harus kayak berharap lebih boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Maksudnya gini, realistis dulu.
kerjaanku masih begini, jadi aku harus seperti ini, aku harus mengatur keuangan atau hidupku aku memang harus kerja keras, aku nggak boleh wasting time, nggak boleh ada waktu untuk hanya malas-malesan, maksudnya gitu ya. Jadi benar-benar kamu harus bisa ngatur. Di sini ada di Empress, time to take action. Tahun ini adalah tahun dimana kamu akan mempunyai kekuatan untuk bisa berkarir dengan baik. Kamu ibarat kata tuh orang tuh sudah mulai kayak ada auranya. Mungkin tahun kemarin tuh aura itu nggak nempel ke kamu sama sekali. Nah tahun ini tuh kayak aura itu benar-benar gede di kamu. Jadi kayak apapun yang kamu lakukan tuh kayak ringan aja kamu lakukan tapi hasilnya gede. Jadi intinya manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya karena momentum itu tidak selalu ada di setiap tahun. Dan tahun ini adalah momentum Capricorn Pile 2 untuk to be sukses, untuk menjadi sukses ya. Become sukses, become mungkin number one gitu ya. Jadi di sini kamu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan too much ya. Apapun jangan too much itu tadi, kenapa? Seneng-seneng jangan too much. Sudah ini waktunya kamu kerja keras. Mungkin waktunya kamu menyisihkan diri dari teman-teman kamu yang hanya wasting time. Mungkin kamu fokus intinya. Oke, bagaimana untuk keuangan ya? Kita lihat keuangan untuk Capricorn Pile 2. Ada Six of Winter. Di sini kalau ada Six of Winter, bisa dibilang bahwa keuangan kamu ada perubahan, ada positive change ya, ada sesuatu yang berubah dan itu adalah hal positif dan perubahannya juga sangat drastis. Di sini ada Eight of Winter, perubahannya juga cukup signifikan. Mungkin di tahun kemarin keuangan Capricorn yang Pile 2 ini tidak begitu bagus, ternyata di tahun 2024 sangat bagus, kayak banyak sekali rezeki yang datang dan Four of Spring ya. Four of Spring di sini kayak kamu tuh keuangan kamu cukup settle, kamu tidak begitu bingung untuk cari uang, kayak rezeki itu ada aja di setiap hari, di setiap bulan tuh ada aja, kan sudah dipenuhi sama semesta, dicukupkan sama Tuhan. Jadi kayaknya nggak perlu khawatir, tinggal itu tadi kamu semangat dan semangat terus ya. Pesan semesta untuk Capricorn ya, kita lihat pesan semestanya. Honorable. Ya, di sini ada mature, pesan semestanya adalah kita lihat entrapment. Di sini ada entrapment. Penjelasan, maksudnya apa nih? Di sini ada penjelasan dan ada honorable, warm heart. Jadi kamu perlu menjelaskan dirimu pada dunia, maksudnya bahwa ternyata kamu tuh seseorang yang bisa diandelin, seseorang yang benar-benar bisa dipercaya, seseorang yang luar biasa. Tunjukkan kepada dunia tahun 2024 bahwa kamu tuh seseorang yang tidak bisa diremehin. Waktunya dirimu untuk menunjukkan ya, show time untuk kamu, untuk bahwa kamu tuh orang yang benar-benar bisa sukses gitu loh. Sesuatu yang mungkin kamu awali di tahun 2023, insya Allah di tahun 2024 kamu mulai menuai hasilnya. So, tetap bagaimana menghargai ya. Di sini ada honorable, ada mature, tetap dewasa, dan warm heart, tetap baik hati. Di sini ya, kamu nggak boleh pada saat kamu sukses, kamu nggak boleh sombong, kamu nggak boleh ini, kamu harus semakin baik dan semakin baik. Pada saat kamu semakin naik, kamu harus menjadi seseorang semakin baik, semakin baik. Semakin tinggi berarti orang itu semakin punya kapasitas lebih, punya pengertian lebih daripada yang lain. Jadi kamu harus juga bisa mengerti orang-orang di sekitar kamu yang mungkin ya sometimes bikin kamu sedih, bikin kamu capek, bikin kamu tertekan, tapi kamu harus bisa melawan itu. Kamu harus bisa menunjukkan dengan hati yang hangat ya, dengan hati kamu yang baik. Oke, bagaimanakah untuk asmara? Kita lihat untuk asmara yang single. Oke, yang single. Di sini yang single ada Nine of Cups, Page of Swords, dan Knight of Swords. Yang single bulan ini tahun 2024 adalah tahun dimana cukup happy, dia cukup nyaman dengan keluarganya. Dia saat ini lagi kayak struggling banget dengan kehidupannya, jadi kayaknya
belum memikirkan untuk berhubungan dengan orang lain lagi. Capricorn yang single kayak lebih nyaman, lebih aman dengan keluarganya dulu, fokus dengan keluarganya. Di sini ya kelihatan dia masih kayak banyak sekali yang harus dilakukan untuk yang single. Dan apa ya, berusaha untuk move on juga sih, berusaha untuk move on dari sesuatu hal di masa lalu yang bikin dia mungkin sedih atau bikin dia mungkin langsa, capek, atau sedikit mungkin ada rasa yang ibarat kecewa. Tapi tahun 2024 dia siap action ya, siap melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya. Jadi dia fokusnya hanya untuk dirinya, demi dia dan keluarganya, dan kayaknya tujuannya juga akan terwujud ya di tahun 2024. Yang single ini juga happy dengan keluarganya. Dan di sini ada Queen of Cup, yang berpacaran ada King of Swords, the Dead. Hubungan kalian mengalami situasi yang kayaknya berpacaran ini bisa dibilang yang berpacaran, bisa dibilang putus atau ada perubahan ya. Ada hubungan yang dimana Capricorn bisa jadi menemukan seseorang yang beda. Mungkin Capricorn akan putus dengan pacarnya dan menemukan sosok yang lebih, ya kayaknya ada masalah nih. Yang berpacaran nih, saya melihat energi yang gelap banget tahun 2024. Bisa jadi kamu akan sedih, kamu akan mengalami situasi di mana kamu akan berpisah dengan pacar kamu karena situasi yang di luar dugaan banget, situasi yang memang dikendalikan oleh semesta, di luar kendali kamu banget. Perpisahan kamu itu di luar kendali kamu. Dan mungkin ini takdir ya, bisa dibilang bahwa ada takdir yang merubah kehidupan kalian berdua sehingga kalian bisa jadi berpisah di tahun 2024. Yang menikah di sini ada the Strength, the Tower, dan ada the Knight of Swords ya. Oke. Yang menikah sih butuh yakin ya, harus siap mental bahwa hubungan dengan pernikahannya juga masih dengan perjuangan yang luar biasa. Dan tapi di sini ada perubahan luar biasa juga di dalam kehidupan yang menikah. Perubahannya adalah kalian tuh bisa saling support satu sama lain sih. Karena di sini kelihatan memang tidak mudah ya, hubungan kalian berdua itu tidak mudah. Hubungan yang sangat kalian tuh dipertemukan dari ternyata mungkin pertama kalian jatuh cinta, tapi pada saat menikah ternyata banyak sekali sisi lain dari pasangan kamu yang bikin Capricorn di sini kayak wow. Kayak bener-bener di luar ekspektasi ya, dan ternyata menguji juga. Di luar ekspektasinya juga bukan hanya yang tidak baik, tapi yang ada sesuatu yang memang banyak tidak baiknya. Dan di sini butuh sesuatu yang effort lebih untuk menerima kenyataan ini. Capricorn di sini memang lagi kayak struggling untuk menerima pasangannya, untuk bisa mengerti pasangannya. Di tahun 2024 seperti itu, meski seperti itu dia berubah nih. Kalau saya merasakan Capricorn yang punya suami atau punya istri di sini memang berubahnya, ada banyak sekali yang berubah, bahwa cara melihat dia dengan pasangannya, mungkin dia bisa lebih dewasa sih. Gak begitu menuntut ke pasangannya A, B, C, D. Dia sudah bisa siap menerima pasangannya bahwa memang ini pasangan terbaik dari Tuhan. Kesehatan untuk Capricorn Pile 2. Kalau kesehatannya sih bagus ya, masih bagus. Cuman saya merasakan capeknya kalian juga luar biasa. Di sini juga kalian cukup banyak sekali kayak kerja lumayan berat ya. Tahun 2024 lumayan berat untuk Capricorn, tapi dia cukup survive. Saya lihat energi positifnya naik banget daripada tahun 2023. Cukup semangat, berarti ada sesuatu yang lebih baik ya. Secara energi kalian tuh ada kenaikan, dan saya lihat prosentase sih masih lebih baik daripada tahun kemarin. Cuman masih mudah sakit, mungkin karena kecapean, mungkin karena terlalu lelah ya, mungkin karena kurang telat makan. Jadi jangan sampai kalian telat makan atau terlalu lelah. Pokoknya jangan terlalu lah intinya, jangan terlalu nggak sampai telat makan, jangan terlalu sampai kecapean, jangan terlalu nggak istirahat, itu yang bikin kalian sakit. Warna yang baik untuk kalian, kalau saya melihat di Pile 2 ini banyak hijau. Warna hijau itu benar-benar kayak memiliki energi positif untuk Capricorn Pile 2. Banyak kan warna hijau sih sama warna putih ya. Energi negatif lebih ke warna hitam sama merah. Bulan yang baik bulan Maret, Mei, September, Oktober, bulan Juli ya. Itu bulan-bulan yang energi positifnya bagus. Dan tanggal yang baik adalah Capricorn Pile 2 tanggal 3, 13, tanggal 17, tanggal 23, tanggal 27. Hari yang baik
Di sini saya melihat hari Jumat, hari Sabtu sih, paling bersinar hari Sabtu. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Capricorn pile 2, pile 3. Pile 3 untuk Capricorn pile 3. Saya akan shuffle dulu. Ya, semoga pile 3 diberikan kemudahan, diberikan kebaikan, diberikan pertolongan ya. Dan selalu dimudahkan urusannya di tahun 2024 dan berikan nasib baik ya. Amin. General reading untuk pile 3. Oke, di sini ada Generous, Queen of Autumn. Ada Princess of Summer. Ada Nine of Summer. The Chariot. King of Summer ya. Ada Ace of Spring. Oke, the bottom of the deck di sini ada Three of Summer. Three of Summer seperti Three of Cups ya. Di sini ada news worth celebrating. Kayaknya tahun 2024 untuk Capricorn pile 3 ini banyak sekali hal yang membahagiakan. Kamu ditemani dengan teman-teman yang baik, dikelilingi oleh keluarga, orang-orang yang baik ya. Sahabat-sahabat yang baik di sekeliling kamu, dan kamu dapat dukungan juga yang luar biasa dari orang-orang sekitar kamu. Dan dukungan ini juga benar-benar kayak kamu benar-benar bersyukur banget lah memiliki mereka. Intinya ada mereka kamu tertolong, ada mereka kamu menjadi sesuatu, adanya mereka akhirnya kamu bisa kayak menjadi hal yang paling, ibarat kata kamu bisa menemukan sesuatu yang baik gitu lah. Di sini ada Queen of Autumn. Queen of Autumn di sini biasanya seperti Queen of Swords ya. Bisa dibilang bahwa kamu tuh orang yang sebenarnya butuh sebenarnya di tahun ini tuh kayak ibarat kata keberkahan atau kemudahan tuh ada untuk kamu. Cuman kamu nggak bisa mengelakkan kamu butuh dukungan dari teman-teman kamu. Kamu butuh mungkin sharing sama seseorang, butuh nasihat oleh seseorang ya di sini. Dan Princess of Summer di sini ada sesuatu yang kamu lakukan nih, sesuatu yang baru, bisa jadi mungkin kerjaan baru atau kehidupan baru atau hubungan baru di tahun 2024. Ada sesuatu yang bisa dibilang kebaikan itu datang dari teman kamu, pertolongan itu intinya datang dari sahabat-sahabat kamu. Jadi berkah kebaikan yang aku rasakan, hal-hal yang baik diperoleh oleh Capricorn yang pile 3 ini berhubungan dengan teman-temannya. Dia memiliki teman-teman yang sangat baik, bukan teman-teman yang toksik, tapi teman-teman yang benar-benar support dia ya untuk menjadi kayak kuat, menjadi lebih baik ya. Nine of Summer. Wishes come true. Di sini Nine of Summer tuh ada harapan-harapan yang kamu bisa wujudkan di tahun 2024. Dan kayaknya ada sesuatu yang kayak ajaib banget, bisa dibilang bahwa Tuhan tuh kayak di tahun 2024 ini untuk yang pile 3 ini, Capricorn pile 3 ini benar-benar kayak energi positifnya naik banget gitu ya. Saya merasakan ada banyak hal yang membahagiakan datang di Capricorn pile 3. Dia ada kesuksesan ya, dari kerja keras kamu itu kayak membuahkan hasil. Di tahun 2024 itu kamu membuahkan hasil, ada buah dari kerja keras kamu, dan kamu bisa kayak merasakan itu. Dan banyak sekali yang sebenarnya jika awal tahun kamu mengalami kayak rasa takut, ada di akhir tahun rasa capek atau gimana, tuh wajar sekali. Cuman kayaknya Capricorn yang pile 3 ini benar-benar memanfaatkan peluang yang ada ya, bahwa tahun 2024 Capricorn kayak harus lebih sukses, lebih baik lagi, lebih hebat lagi, dan dia kayak semangat banget. Dia ingin menunjukkan pada dunia bahwa ini loh aku gitu loh, bahwa aku tuh bisa kok, bisanya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan hole in the soul, jadi ada sesuatu yang harus kamu coba lawan, yaitu sesuatu yang ada di dalam jiwa kamu, bahwa terkadang kamu merasa kayak insecure, merasa kayak takut ya untuk bertindak. Di sini harus dilawan sama yang pile 3. Ketakutan itu mungkin karena inner child, kamu sering diremehkan, sering direndahkan oleh sekitar kamu, orang-orang dekat kamu. Nah, di sini waktunya kamu sebenarnya untuk semakin direndahkan, semakin kamu harus kuat untuk menjadikan kamu seseorang yang hebat. Jangan malah direndahkan, kamu malah kecil. Pada saat kamu direndahkan, harusnya kamu semakin besar ya. Oke, jadi Capricorn pile 3 kayaknya kesuksesan itu akan datang ke kamu di tahun ini.
Di sini ada Ten of Item ya, atau Ten of Cups yang biasanya adalah, jadi sebenarnya banyak sekali yang terjadi, hal yang baik yang bisa akhirnya kamu tuh akan semakin baik intinya. Dan di sini ada honoring family traditions. Jadi kamu harus kayak siap menjadi seorang anak yang baik ya. Kamu harus bisa menjadi seorang mungkin orang tua yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik. Jadi intinya di tahun 2024 tuh banyak kejadian membuat kamu semakin baik. Sehingga di dalam keluarga tuh mereka tahu bahwa oh ternyata kamu tuh seseorang yang memang bisa diandelin. Mereka semua tahu bahwa kamu adalah seseorang yang luar biasa. Di sini ada Two of Autumn, Spring, Eight of Winter, dan ada Five of Winter. Sepertinya yang pile 3 ini pernah mengalami situasi yang di urusan karir itu mungkin dikecilkan atau mengalami situasi yang mengecewakan ya. Pernah bekerja di tempat orang yang mungkin nggak baik, pernah bekerja di tempat yang nggak baik, yang mungkin di situ dia hanya dimanfaatin. Nah di sini juga kayaknya bisa jadi yang belum berubah nih, kerjaannya masih seperti itu, di tahun 2023 kayaknya mengalami situasi yang perubahan. Ada hal yang datang tiba-tiba merubah pekerjaan kamu. Di sini kenapa saya bisa bilang seperti di sini Four of Spring ya. Jadi kehidupan karir kamu itu baik. Kehidupan karir kamu itu meningkat. Dan ada banyak hal-hal yang baik terjadi pada kerjaan kamu. Yang mungkin dulunya kamu benar-benar hanya satu tiang nih. Bisa jadi di tahun 2024 ini kamu memiliki 4 tiang. Jadi rumah karir kamu, seanalogian rumah itu benar-benar kokoh. Jadi kayak siap. Jadi memang kamu masih membangun itu. Masih membangun pondasi, masih membangun dinding. Jadi memang harus benar-benar nggak boleh menyerah ya, walaupun di sini memang strugglingnya luar biasa untuk bisa membangun karir kamu, membangun usaha kamu, untuk bekerja di tempat kerja kamu tuh kayak kamu tuh harus kerja keras banget. Tidak mudah, tetapi kamu bisa. Intinya karir kamu akan mengalami perbaikan yang cukup signifikan di tahun 2024 ini. Nah, keuangan untuk Capricorn pile 3. Ada Temperance. Nih harus sabar mengatur keuangannya ya, harus teliti. Dan harus memang saat ini kamu harus memprioritaskan keluarga. Kayaknya Capricorn di sini memang harus sabarnya adalah dia harus memprioritaskan keluarga banget. Jadi dia harus dia mungkin mengalah, tidak begitu keuangan hanya untuk keluarga, masih banyak pengorbanan untuk keluarga. Dia mungkin spend money harus ya. Di sini kamu pintar ngatur, kamu sudah bisa spend money, kamu bisa menyisihkan uang, dan masih kayak struggling banget. Kamu harus kayak menyisihkan sesuatu untuk keluarga. Intinya memang di sini keuangan kamu itu memang untuk support keluarga kamu. Jadi harus sabar di sini memang. Kayak kamu masih belum bisa untuk menyenangkan diri sendiri ya. Cuman di sini ada The Hierophant, kamu tahu banget bahwa ini adalah hidup kamu. Hidup kamu yang memang ya ini yang harus diperjuangkan. Hidup yang harus diperjuangkan dan hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah tanggung jawab kamu. Jadi tidak ada salahnya kamu berjuang untuk keluarga. Ya, walaupun di sini memang kamu harus kayak benar-benar bisa mateng, benar-benar bisa menerima mereka. Keuangan kamu cukup bagus, tapi itu tadi memang masih banyak untuk urusan keluarga. Cukup bagus dan cukup rezeki kamu cukup berlimpah. Kalau saya lihat di tahun 2024, rezeki kamu cukup berlimpah. Oke, pesan semesta. Ten of Wands. Beban kamu memang begitu berat. Kamu termasuk memikul tanggung jawab yang besar di dalam keluarga kamu. Di sini Capricorn yang pile 3 ini dia memang memikul bebannya sangat berat ya. Dia menghadapi tekanan yang luar biasa dari dari keluarganya dan pride. Kenapa ada pride di sini? Jadi kamu nggak bisa menutupi, take off your mask ya. Jadi kamu nggak bisa kayak menutup mata bahwa ini adalah keluarga kamu. Kamu tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah kehidupan kamu. Kehidupan yang tidak pernah kamu inginkan mungkin gitu ya. Tetapi ini adalah Tuhan, sebenarnya bentukan dari Tuhan itu sangat percaya sama kamu. Bahwa kamu bisa mengatasi semuanya. Kamu bisa menjalani semuanya walaupun itu sangat berat. Di tahun 2024 memang masih berat banget beban kamu untuk menjalani kehidupan. Tetapi kamu harus bisa melepaskan itu semua. Ini adalah kehidupan kamu.
Kamu harus bisa menerima hidup kamu. Kamu harus bisa menerima, mencintai hidup kamu. Ya memang ini tidak mudah ya. Saya bilang seperti ini juga saya masih berusaha untuk mencintai hidup saya juga. Kita sama-sama berusaha untuk menerima kehidupan kita yang di situ memang ada kayak setiap inti, setiap poin-poinnya tuh ada tekanan, ada ujian, ada sedih, ada gembira. Tetapi inilah hidup. Hidup tuh selalu begitu. Sampai kapanpun, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu penuh perjuangan ya. Jadi kalau kita tahu itu, kita akan ya bisa cuek lah. Terkadang kita nggak usah memikir terlalu berat. Ya memang ini hidup sih. Ya mau nggak mau harus dijalanin. Ya sudah, ini hidupku. Ya ini adalah hidupku yang harus aku tanggung, dan aku harus bertanggung jawab tentang hidupku ini, dan aku harus bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa aku bertanggung jawab, biar Tuhan bangga sama aku, biar aku juga bisa lulus, aku bisa naik ke tingkat yang baik, dan mungkin dengan lulusnya kamu itu akhirnya terkabullah doa kamu. Bagaimana asmara kalian? Jadi intinya yang 2023 Capricorn Pile 3 ini banyak hal yang baik sih terjadi sebenarnya, energi positif kamu naik. Oke, energi untuk asmara yang single ya. Ace of Pentacles. Yang Pile 3 kayaknya Temperance ya, ada bertemu dengan sosok di mana bisa membuat dia bahagia. Kayaknya yang single bisa bertemu dengan seseorang di tahun 2024 yang bisa mengimbangi jiwanya, yang bisa menjadikan pelipur laranya. Di tahun 2024 ini cukup berbunga-bunga kalau aku lihat yang single. Kayaknya single menemukan jodohnya, amin ya. Menemukan seseorang yang bisa membuat dia bahagia. Dan cukup membahagiakan intinya. Yang berpacaran. The Hierophant. Yang berpacaran harus saling menghargai di sini ya. Harus saling menghargai the word, dan hubungan kalian sebenarnya cukup baik ya, cukup baik sebenarnya. Cuman karena kurangnya menghargai itu, di sini ada sesuatu hal yang sebenarnya jomplang banget. Jadi si Capricorn ini dengan pasangannya, dengan pacarnya di tahun 2024 mengalami situasi yang jomplang banget. Ternyata si kekasihnya ini tidak seperti yang dia inginkan, mengalami situasi yang, tapi di sini kayak dia mendapatkan petunjuk sih. Sebelum dia ke jenjang yang serius, dia bersyukur harusnya. Ternyata dia menemukan seseorang juga yang lebih baik dari dia, dari pacarnya ini gitu ya. Jadi hubungan dengan pacarnya sepertinya akan bisa jadi kandas karena di situ ada pihak ketiga, atau pacarnya mungkin selingkuh atau gimana. Tapi akhirnya di situlah dia menemukan seseorang yang dia inginkan. Jadi dia kayak habis gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi ada situasi di mana kalian akan terkhianati oleh seseorang, oleh kekasih kamu, tetapi sebenarnya disitulah kamu menemukan seseorang. Yang menikah ada Ten of Pentacles. Yang menikah rezekinya sangat bagus ya, rezekinya sangat bagus, dan cukup kalian bisa kayak akur. Mungkin hubungan kalian tuh sudah lama tidak akur, ternyata di tahun 2024 kalian tuh akhirnya bisa menjadi teman, lebih akur, lebih baik, lebih mesra, dan lebih menyenangkan. Dan kalian harus bisa kayak menghilangkan hal-hal yang mungkin bikin kalian kecewa. Pasangan ini dimana mungkin pernah dikecewakan, pernah terjadi sesuatu ya, dikecewakan bukan berarti si pasangannya ini mungkin selingkuh atau gimana, mungkin ada suatu selisih paha yang membuat dia kecewa. Tapi di tahun 2024 nih kalian bisa memaafkan pasangan kamu, dan kalian bisa kayak akur. Hubungan kalian cukup baik ya untuk yang menikah, dan rezekinya juga cukup baik, dan kehidupannya cukup membaik. Intinya yang memang Pile 3 ini energi positifnya lebih naik sih, lebih bagus, dan banyak sekali perubahan yang signifikan terjadi pada Capricorn Pile 3. Kesehatan Capricorn Pile 3 lumayan bagus, lumayan sehat. Cuman memang lelah masih, capek masih, tapi energi positif kamu naik. Cuman hati-hati dengan flu, batuk, yang penyakit yang berhubungan dengan kayak musim gitu. Itu bisa kayak rentan banget. Jadi pada saat mungkin musim berganti, kamu harus benar-benar menaikkan daya tahan tubuh kamu, banyak istirahat, banyak makan, jangan terlalu capek. Warna yang baik adalah, saya melihat di sini ada warna orange, soft orange, warna kuning ya, dan berhubungan warna gold gitu. Itu energi positifnya naik banget. Warna coklat dan warna hijau. Jangan memakai warna abu-abu sama hitam, menaikkan energi negatif kamu. Bulan yang baik adalah bulan Maret, bulan Mei, bulan Oktober, bulan November. Dan hari yang baik adalah hari Sabtu. Tanggal yang baik adalah tanggal 3, 7, 13, dan tanggal 27.
Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian sahabat Capricorn. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi